Keberadaan KEK Palu ini menjadi bagian dari 15 KEK di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan kita semua, keinginan pemerintah secara nasional dan daerah, bagaimana negara Indonesia ini bisa masuk ke dalam negara-negara, deretan negara-negara maju di dunia. Salah satunya adalah ketika negara itu dikategorikan sebagai negara industri yang bisa mengelola sumber daya yang ada di negaranya maupun yang dari luar. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang 39 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 yang menetapkan KEK Palu bisa menjadi bagian dari pemerataan industri di luar Jawa. Indonesia bisa maju ketika kawasan-kawasan industri itu tidak bertumpuk di Pulau Jawa saja, tetapi dia harus menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia ini. Oleh karena itu, bagaimana pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa mendorong investasi di luar Jawa, maka dibuatlah satu kawasan yang memang mendapatkan sebuah kebijakan atau privilege berbeda dengan kawasan-kawasan industri lain yang telah lebih dulu berkembang. Kami bersyukur bahwa setelah berjuang selama 3 tahun, sejak tahun 2011 hingga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31. Tahun 2014 KEK Palu itu ditetapkan, kemudian dinyatakan operasional itu pada 28 September tahun 2017. September 2018 kita mengalami goncangan yang begitu dahsyat, yaitu gempa, likuifaksi, dan tsunami. Sehingga kami baru bisa bangkit itu pada tahun 2019 dan di 2020 kita mengalami lagi wabah pandemi 19, jadi COVID-19. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan dengan teman-teman yang kebetulan berprofesi sebagai insinyur. Sejak kami mempersiapkan dokumen, ada 19 item dokumen yang kami siapkan. Itu didesain dan dimotori oleh para insinyur. Ketika itu saya menggambarkan sedikit bagaimana peranan dari sarjana-sarjana teknik dari semua bidang. Kami menyusun ada beberapa dokumen, misalnya dokumen AMDAL, dokumen REMSRA, dokumen FS, dokumen Master Plan, dokumen DED, dan masih banyak lagi. Ada 19 item dokumen yang dipersyaratkan untuk bisa satu wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Nah, sejak awal berarti teman-teman insinyur itu sudah berperan di dalam pengusulan KEK dari kawasan industri. Itu sebuah kebijakan secara nasional adalah kawasan ekonomi khusus atau kalau di dunia dikenal dengan Special Economic Zone. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini KEK Palu itu terpilih menjadi salah satu wilayah yang diharapkan bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, terutama di kawasan timur Indonesia, dan lebih khusus lagi adalah di Sulawesi Tengah atau di Sulawesi dan di Sulawesi Tengah. Ada teman-teman bertanya, keunggulan apa sih yang didapat, yang dimiliki oleh Palu sehingga bisa ditetapkan dari 96 ketika itu tahun 2011. Dari 96 daerah pengusung, hanya 8 yang ditetapkan. Dari 8 itu baru 2 dulu yang ditetapkan lewat peraturan pemerintah, yaitu Semangke Sumatera Utara dan Tanjung Lesung di Banten. Palu menjadi urutan yang ketiga tidak ditetapkan, dan seterusnya
hingga hari ini sudah ada 15 KEK. Di dalam usulan-usulan itu yang dikerjakan oleh teman-teman itu memberi gambaran bahwa posisi strategis geoekonomi yang dimiliki oleh Palu itu memang menjadi unggulan. Ketika itu ada konsep pembangunan ekonomi Indonesia itu yang kita kenal ketika zaman SBY itu adalah MP3E. Secara mikro, makronya itu adalah connectivity. Secara mikro itu ada yang dikenal dengan pembangunan kawasan pembangunan ekonomi terpadu. Maka yang menjadi inti itu harus ada satu kawasan yang bisa menjadi trigger, yang bisa menjadi pendorong untuk pertumbuhan di satu wilayah. Maka lahirlah KEK. Keunggulan itu yang dipilih itu pertama, bahwa kawasan itu berada di sekitar Alki. Nah, kebetulan Teluk Palu atau Palu ini itu berada di Alki 2, alur laut Kepulauan Indonesia, atau bisa juga disebut dengan jalur perdagangan internasional. Itu adalah Selat Makassar. Kemudian Sulawesi Tengah dan Palu ibu kotanya itu memiliki perbatasan dengan 2 negara dan 9 provinsi. Di Indonesia ini hampir tidak ada satu provinsi yang berbatasan langsung dengan 9 provinsi kecuali Sulawesi Tengah. Oleh karena itu menjadi menarik, dari wilayah timur kita berbatasan dengan Maluku Utara, kemudian dengan Maluku. Dan di Pulau Sulawesi ini hampir semua kita terhubung langsung berbatasan. Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan di wilayah timur itu kita berbatasan dengan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Negaranya adalah Malaysia Timur dan Filipina di Laut Sulawesi. Nah, potensi dari sisi connectivity inilah yang menempatkan posisi Palu itu ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Nah, diharapkan ini bisa menjadi pendorong. Salah satunya juga dari sisi geoekonomi, dalam radius 500 km, seluruh potensi sumber daya mineral, sumber daya alam, komoditi, apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan industri, maka itu tersedia di wilayah Sulawesi atau di wilayah Sulawesi Tengah. Mulai dari potensi kelautan, kemudian karena kita kalau bicara soal potensi kelautan, kita memiliki Laut Sulawesi dan Tomili dan Rukolo. Itu juga yang tidak bisa begitu saja dia dimiliki, yang kita tidak miliki di luar Jawa. Yang pertama itu dari segi teknologi, kemudian dari sisi skill, kemudian kebijakan regulasi dan lain sebagainya. Saya lanjut. Kemudian itu ini kamu suruh lihat berapa harganya. Ya, saya lanjut. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2017 dari 2017 kami dinyatakan operasional hingga 2020 ini kurang lebih sudah 24 investor yang masuk ke KEK. Dari 22 sekarang yang tertera dalam kami punya paparan ini baru 22. Tapi di masa pandemi ini kami bersyukur bahwa ada 2 lagi investor yang masuk. Nah, ada satu hal dari sisi regulasi. Sebagai badan usaha pembangun dan pengelola, PT BPST yang merupakan BUMD milik pemerintah Kota Palu dengan saham 51% dan pemerintah provinsi dengan saham 49%, ini ditunjuk berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai badan usaha pembangun dan pengelola. Oleh PP 24 tahun 2018 tentang OSS, maka pengelola satu kawasan diberi kewenangan untuk mengesahkan ada 2 hal yang tadinya melekat
pada OPD atau instansi teknis dan kementerian, di bawah kementerian, itu tentang SLR, sertifikat layak fungsi, dan pengesahan RKL RPL rinci. Itu dari pemerintah melalui OPD atau melalui kementerian, itu dialihkan kewenangan itu kepada Badan Usaha Pembangunan Pengelola. Nah, pada konteks ini kami mengalami kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah kami tidak memiliki tenaga ahli, kami tidak memiliki staf ahli atau tenaga-tenaga profesional di bidangnya untuk melakukan pengesahan. Oleh karena itu, saya singkat-singkat saja ini. Oleh karena itu, beberapa atau tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu, kami membangun kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Kemudian kami membangun kerjasama dengan PII Kota Palu. Sehingga kami punya tenan-tenan itu berdasarkan estate regulation atau tata tertib kawasan yang kami buat, yang telah disahkan. Salah satunya itu adalah tenan-tenan itu sebelum melakukan aktivitas harus memiliki perencanaan. Nah, ketika bicara soal perencanaan, maka pastilah kawan-kawan, teman-teman dari profesi insinyur ini yang terlibat. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kawasan ekonomi baru itu memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang berprofesi sebagai insinyur. Ada satu hal yang kami coba kemukakan di sini. Dari kerjasama yang kami lakukan dengan Fakultas Teknik Unpad dan PI Kota Palu, itu ada beberapa tenan. Ada 3 tenan kalau saya tidak salah. Itu sudah kami mengesahkan SLF-nya dan RKL RPL rincinya yang dikerjakan oleh teman-teman. Cuman mungkin secara kelembagaan ada yang menggandeng konsultan-konsultan yang ada di sekitar Kota Palu. Tetapi yang kami inginkan itu adalah bagaimana keterlibatan secara kelembagaan, baik PII maupun Fakultas Teknik Unpad bisa membangun kerjasama yang lebih detail, lebih komprehensif dengan kami. Karena KEK Palu ini mengakomodir semua aktivitas, mulai dari hulu ke hilir. Misalnya berdasarkan PP 31 tahun 2014 tentang KEK Palu, itu kita ditetapkan dengan 3 zona. Pertama adalah zona pengolahan ekspor. Yang kedua adalah zona industri manufaktur. Kemudian yang ketiga adalah zona logistik. Ketika kita bicara soal aktivitas mulai dari pengolahan ekspor, industri manufaktur, sampai dengan logistik, ini pasti akan melibatkan teman-teman insinyur. Karena hitungan-hitungan ini, selama ini, itu pasti melibatkan profesi insinyur. Salah satu contoh misalnya, kami akan melakukan kegiatan atau kerjasama dengan grup Sabar Ganda atau grup PT Keruan atau grup dari Sultan Raja Palu untuk mengelola satu kawasan logistik, kemudian mengelola pelabuhannya. Ini dibutuhkan adalah perencanaan-perencanaan yang terintegrasi dan membutuhkan tenaga-tenaga keinsinyuran ini. Kemudian di masa pandemi ini kami ada bekerja sama lagi dengan beberapa tenan. Salah satunya itu adalah sedang dilakukan cut-and-fill dan konstruksi untuk satu industri kayu. Industri kayu ini itu keterkaitannya itu adalah dengan menanam jenis kayu basah yang usianya hanya sekitar 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Sengaja saya kemukakan ini berarti mulai dari sistem budidaya sampai dengan produksi ini melibatkan teman-teman. Kenapa tidak? Teman-teman ini melalui konsultan atau melalui secara kelembagaan, melalui PII dan melalui Fakultas Teknik ini bisa terlibat langsung. Bukan itu saja. Misalnya dari sisi yang tenan kami yang sudah ekspor, yaitu PT Hontai Internasional. Ini dari Gertafinus. Ini sudah melakukan ekspor meskipun waktu itu terjadi gempa, 1 bulan pasca gempa mereka melakukan 3 bulan pasca gempa mereka melakukan ekspor. Ini juga mulai berbicara dari hulu ke hilir. Jadi melibatkan teman-teman insinyur dari semua bidang. Karena
dari sarjana kehutanan, sarjana pertanian, sarjana perkebunan. Belum lagi yang tenan kami yang mengelola kelapa. Belum lagi tenan kami yang akan membangun smelter mangan, kemudian smelter tembaga, smelter aluminium, dan smelter nikel yang rencananya. Itu juga mulai dari proses hulunya sampai dengan hilirnya. Nah, ini semua adalah peluang yang begitu sangat besar bagi teman-teman insinyur untuk terlibat di dalam KE Kapal. Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur bahwa di masa pandemi ini aktivitas di KE Kapal itu tetap berjalan karena memang kita harus tidak bisa berhenti untuk menjalani kehidupan. Tetapi tentu dengan sebuah perilaku yang baru. Misalnya contoh, tadi dan kami konsorsium itu tidak memutuskan, tidak ada memphk-kan, tetapi mengatur sistem kerja atau jam kerja dengan membagi kelompok-kelompoknya itu. Nah, ada yang mengatakan, apakah memiliki dampak terhadap pandemi ini atau tidak? Saya mengatakan bahwa memang ada dampak yang terjadi, tetapi tidak begitu signifikan. Karena apa? Pertama, wilayah KE Kapal itu berada di pinggiran Kota Palu, berhadapan dengan pelabuhan, jadi dia menjadi satu kesatuan dengan pelabuhan. Tentu aktivitas transportasi ini tidak bisa dihentikan karena berbicara tentang distribusi logistik dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang saya ingin katakan bahwa hari ini pabrik kota, kemudian pabrik kelor itu telah dibangun di kawasan ekonomi. Kita tahu persis bahwa kelihatan sederhana saja kelor ini, tetapi permintaan sampai dengan ini sangat luar biasa untuk diekspor. Misalnya saja, Hongkong itu memintakan kepada kami itu 100.000 box teh kelor setiap bulan. Kemudian dari Riyadh juga memintakan kurang lebih 5.000 box teh itu setiap minggu. Kemudian dari Amerika memintakan pupuk kelor. Ini tentu belum sanggup kami lakukan karena perkebunan teh perkebunan kelor yang ada di sekitar Kota Palu itu masih dikelola secara tradisional. Sedangkan kelor yang memiliki kualitas yang bagus itu adalah mulai dari budidayanya yang harus rekayasa, budidayanya sampai dengan produksi. Nah, ini membutuhkan tenaga sembilan. Oleh karena itu, dalam ini kita berencana untuk melakukan sebuah pertemuan yang mungkin secara terbatas untuk membahas dan mengkaji bagaimana peluang dan prospek yang ada di KE Kapal ini, karena ada beberapa tenan-tenan besar yang sudah dilakukan perjanjian kerjasamanya, misalnya dari China, kemudian dari Jepang, Korea, kemudian ada yang dari Inggris, dari Australia. Ini yang kami akan mencoba melibatkan teman-teman yang ada di BI Kota Palu dan Fakultas Teknik untuk sama-sama kita merancang. Ada satu hal yang kami menjadikan komitmen dengan tenan-tenan terutama dari China. Misalnya saja bahwa di dalam estate regulation kami tetapkan bahwa setiap tenan yang masuk harus melibatkan tenaga-tenaga lokal, tenaga-tenaga yang regional, artinya dari Indonesia, dalam hal konsultan, kemudian supplier, dan kontraktor. Karena industriawan itu, mereka tidak memiliki keahlian di bidang konsultan. Mereka tidak memiliki keahlian di bidang supplier. Mereka tidak memiliki keahlian di bidang kontraktor. Oleh karena itu, tiga hal ini menjadi kewajiban bagi PT BPST selaku BPP untuk menyiapkan. Nah, tenan-tenan itu harus tunduk pada estate regulation. Di dalam estate regulation ini kami cantumkan, dan di dalam MOU kami ini menjadi bagian dari perjanjian yang kami lakukan. Tenaga kerja kami hanya mengizinkan 10% dari total tenaga kerja asing yang masuk, ada total tenaga kerja yang akan diterima. Jadi kalau diterima misalnya 1.000,
lokal itu harus 900 dan asli itu adalah 100. Ini menjadi komitmen kita. Kemudian kewajiban yang berikutnya dari tenan-tenan datuan itu adalah memberikan alih teknologi, jadi pendidikan alih teknologi. Karena mereka yang punya teknologi dengan mereka yang punya skill. Nah, ini yang kita akan kolaborasi dengan teman-teman skill yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Sulawesi Tengah. Yang berikutnya adalah setiap tenan yang masuk, yang dibawa oleh tenan-tenan besar, anak-anak perusahaannya yang membangun industri, ini harus berkolaborasi atau bekerjasama dengan perusahaan lokal. Minimal ada saham atau ada keterlibatan. Jadi kalau dalam bentuk konsorsium atau dalam bentuk TV atau dalam bentuk SO dengan teman-teman yang ada di Kota Palu, kemudian yang tenan-tenan yang masuk itu, maka satu hal yang mereka minta bahwa kami harus menjamin profesionalnya, kemudian disiplinnya, kejujurannya dan sebagainya. Oleh karena itu ini harus melalui sebuah proses pendidikan atau sebuah proses pelatihan secara bersama. Dua, mereka menjamin bahwa mereka punya orang atau punya perusahaan yang masuk ke kawasan itu harus memiliki pengetahuan tentang regulasi, harus memiliki pengetahuan, karena selama ini yang kita lihat kedua dia punya secara sporadis begitu, masuk dengan sepertinya tidak tahu aturan gitu. Sebenarnya niat mereka tidak seperti itu, tetapi karena itu kami mencoba membuat satu tahapan-tahapan bahwa sebelum masuk kita mesti melakukan diskusi bersama. Mereka harus mengetahui persis tentang regulasi, mereka harus tahu persis tentang budaya di Indonesia ini, agar mereka masuk itu memang sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan selama ini. Nah, di akhir dari paparan saya yang sangat singkat dan sederhana ini, saya ingin mengatakan bahwa selama ini di Indonesia itu berkumpul di Jawa. Kita hanya sebagai trader. 30 tahun lebih, Sulawesi Tengah yang memiliki sumber daya, yang memiliki komoditi, yang memiliki mineral dan lain kekayaan segala macam. Kita hanya berkumpul di sini, hanya kita bersosialisasi, kita berteman, atau kita melihat gudang-gudang. Kita hanya berteman dengan trader. Kenapa? Di sini hanya ada trader, karena infrastruktur yang belum mendukung, baik dari sisi perbankan, dari sisi infrastruktur yang ada, pelabuhan, bandara, kemudian transportasi darat, laut dan lain sebagainya. Nah, karena itu nilai tambah kita tidak miliki di Sulawesi Tengah ini atau di kawasan timur ini hampir tidak dimiliki, karena semua diambil oleh Jawa. Karena industri itu ada di Jawa. Oleh karena itu, ke depan kalau kita ingin maju, harus didorong adalah pertumbuhan industri atau pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru harus berada di luar Jawa. Ini baru bisa kita mengangkat Indonesia ini masuk ke kancah perdagangan internasional. Selama ini kita hanya mengekspor adalah barang-barang yang ore atau barang-barang mentah. Nah, kebijakan-kebijakan secara nasional yang membatasi ekspor barang mentah ini juga memberikan suasana atau memberikan semangat yang baru bagi kita di Indonesia, terutama di Palu. Kalau dulu misalnya jagung, kelapa dan lain sebagainya kita ekspor, kakao dan sebagainya. Tapi dengan adanya KEK Palu, mungkin ini bisa menjadi salah satu upaya pilihan bagaimana kita bisa mengangkat harkat dan martabat, bagaimana kita bisa mendorong daya beli masyarakat yang ada di kawasan timur atau semua yang ada di Sulawesi Tengah ini. Nah, di wilayah timur kita sudah ada industri-industri yang dikembangkan oleh INE, itu Dragon dan lain sebagainya. Maluku Utara ada Weda dan lain sebagainya. Tetapi untuk industri manufaktur atau industri hilir membutuhkan infrastruktur, misalnya bandara, kemudian pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, Palu ini sudah memiliki, ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada hotel, ada sekolah-sekolah perguruan, kemudian ada bandara yang insya Allah
dalam tahun depan bisa meningkat menjadi statusnya menjadi bandara internasional. Kalau pelabuhan kita adalah pelabuhan internasional. Nah, pelabuhan kita adalah unggulan. Di Indonesia ini belum ada pelabuhan yang transshipment. Rencana pemerintah pusat itu ingin melakukan kajian atau sudah dilakukan kajian itu bahwa yang akan jadi transshipment itu Tanjung Priok, kemudian Kuala Tanjung dan gitu. Tetapi oleh konsultan kami itu memberi gambaran bahwa yang paling tepat untuk menjadi transshipment itu adalah pelabuhan. Pertama dari sisi teknis, pelabuhan kita itu setara dengan pelabuhan Tianjin, jadi pelabuhan antar benua, Yokohama, ada di Brasil, kemudian Rotterdam. Pantoloan ini lebar kolamnya itu 9,3 km. Tingkat kedalamannya itu bisa mencapai itu 18 meter. Dulu sebelum bencana itu 100 meter, tapi setelah bencana mana ada longsoran itu lalu kali. Kalau kita majukan di jembatan itu dia bisa mencapai 40 meter, sehingga kelas-kelas mother vessel, jadi gen vessel itu tidak perlu lagi mundur maju, tetapi dia cukup berputar. Kita hanya 800 meter dengan kawasan ekonomi khusus. Dengan demikian kita bisa menahan pos. Hari ini telah beroperasi, private bisa kita bangun, misalnya lori untuk mempermudah industri itu sangat dekat. Bandingkan Tanjung Priok ke kawasan industri yang ada di sekitar Jakarta atau Jabodetabek. Itu berapa panjang itu antrian baru sampai di Cikarang atau di Cibitung. Tapi Palu hanya 800 meter itu sudah sampai di pelabuhan. Dia bisa menekan pos. Yang berikutnya adalah sumber-sumber bahan baku berada di sekitar kita. Dalam radius 500 km itu seluruh potensi itu ada. Jadi kalau misalnya KEK ini tumbuh dan berkembang, dari sisi logistik bisa menekan. Jarak dari Pantoloan itu atau dari Sulawesi Tengah atau dari Palu ke Sansan itu hanya 1.800 km. Jadi kalau kita mau membuka jalur utara selatan, membuka konsep jalur utara selatan, membangun Indonesia, strategi pembangunan dari pinggiran misalnya, dari Indonesia Timur misalnya, ini menjadi salah satu pilihan-pilihan gitu. Karena dekat ke ke China, ke Jepang, kemudian ke Korea, itu sangat dekat. Nah, kapal-kapal antar benua yang dari Afrika, dari New Zealand, dari Australia, yang menuju utara, yang menuju China, itu melewatinya itu pasti lewat dari Selat Lombok, kemudian Selat Makassar, itu tinggal mampir saja di Pantoloan. Jadi sehingga seluruh konsep pengembangan di kawasan industri Palu ini atau kawasan ekonomi Palu ini bisa menopang bagaimana connectivity dan bagaimana jalur perdagangan internasional ini bisa tumbuh dan berkembang. Nah, dalam perspektif ini tidak lain adalah teman-teman yang berprofesi sebagai insinyur itu terlibat langsung. Itu tadi yang saya mengatakan bahwa mulai dari perencanaan sampai dalam pelaksanaan tidak terlepas seluruh bidang keinsinyuran ini pasti akan terlibat di KEK. Mulai dari penyiapan lahan, mulai dari proses perdagangan, proses industrialisasi, sampai dengan distribusi, sampai dengan market, sampai dengan pemasaran, itu melibatkan teman-teman insinyur dari semua bidang. Marilah kita bekerja sama antara KEK Palu yang menjadi bagian integral dari 15 KEK Indonesia ini melibatkan, jadi jangan lagi melihat sebelah mata bahwa KEK Palu itu berjalan dengan tepat. Alhamdulillah evaluasi dalam beberapa hari yang lalu kami masuk pada urutan 5 evaluasi dari Sekretariat Dewan Nasional KEK Palu. Kami juga menjadi bagian dari himpunan kawasan industri yang ditopang terus oleh teman-teman dari himpunan kawasan industri, bagaimana kawasan ekonomi Palu ini bisa menjadi bagian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Status KEK Palu ini berdasarkan PP 31 yang menjadi kawasan ekonomi khusus. Status lainnya KEK Palu ini adalah
proyek strategis nasional. Satu lagi, KEK Palu ini adalah kawasan industri prioritas nasional yang tercantum di dalam RPDMNAS tahun 2020-2024. Lalu 2014-2019 juga Palu menjadi kawasan industri prioritas nasional. KEK Palu juga menjadi objek vital nasional. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan keterlibatan teman-teman dari PII, teman-teman dari Fakultas Teknik kita bisa melahirkan berbagai sarjana-sarjana atau dokter-dokter atau kajian-kajian secara akademik bisa lahir dari kawasan ekonomi Palu ini sehingga bisa mencapai gelar doktorannya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa bersinergi Fakultas Teknik Unpad, KEK Palu dan PII Indonesia. Jadi Persatuan Insinyur melalui pengurus wilayah ini terhenti komunikasi kita karena pandemi. Tapi ini tidak bisa berhenti, tetapi tentu dengan perilaku baru kita tetap menghargai dan menjadikan acuan apresiasi kepada Unpad, kepada PII yang sedang stay, kemudian teman-teman yang memiliki profesi keinsinyuran, teman-teman dari tenan dan calon-calon KSO yang ada di KEK Palu yang ada di sekitar kita, kemudian teman-teman dari konsultan yang selama ini telah membantu dan di awal kami harap ini kita tingkatkan, kemudian kita kembangkan lebih komprehensif Dewan Nasional KEK, bagaimana Palu ini bisa menjadi trigger ekonomi di kawasan timur Indonesia di sektor budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, host, moderator. Terima kasih Pak Ladan, Andi, Pak Ladan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat insinyur, kita sudah dengarkan dengan detail dan lengkap terhadap potensi dan tantangan dari insinyur Indonesia dengan adanya KEK Palu sebagai hub dari sebuah kawasan atau industrial estate tersebut yang memiliki potensi begitu besar dan menjadi alternatif selain yang sudah existing hari ini dengan luasan yang cukup signifikan, 1.200 hektar, dan masih sedikit sekali yang bisa di leverage, dan ini membutuhkan insinyur yang unggul. Jadi kalau saya boleh tarik irisan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, bahwa insinyur unggul dan Indonesia bangkit, maka di sini dibutuhkan insinyur unggul dan Palu bangkit. Karena Palu yang hari ini memiliki begitu banyak potensi dan sudah ada beberapa industri yang melakukan aktivitas aksi-aksi korporasi di sana, tapi belum memiliki satu kawasan yang bisa memadai. Dan hari ini saya pikir butuh ekosistem yang di-arranger oleh insinyur, tidak hanya kawasan industri, tapi lengkap dengan energi, lengkap dengan pembiayaan, lengkap dengan seluruh logistik yang ada di sana. Jadi sudah tepat saya pikir kawasan Palu ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona yang transshipment dan seterusnya dengan industri agro, pertambangan, manufaktur sesuai dengan klaster industri yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Andi Muhammad tadi adalah sesuatu yang menjadi peluang untuk seluruh insinyur, dan saya pikir ini sesuai dengan apa yang sudah di SK-kan Ketua Umum membuat tim industri, Pak. Jadi kami sebenarnya beberapa tahun lalu, Pak, ya, itu sudah di SK-kan dengan tim. Ada tim maritim, ada tim industri, ada tim ibu kota negara, ya, dan sebagainya. Itu salah satunya adalah meleverage dan memikirkan bagaimana kawasan-kawasan yang hari ini begitu banyak, tapi tidak diisi oleh industri-industri yang selayaknya ada di kawasan tersebut. Karena seperti Semanggi sudah kita bikin kajian, Pak, dengan tim yang sudah dibentuk oleh PII. Kemudian Kuala Tanjung juga sudah kita
kita lihat bagaimana Pulau Tanjung tidak memadai dengan kapasitasnya hari ini. Kapal commander vessel hanya lewat saja, ya, tapi yang menikmati adalah Malaysia hari ini. Begitu juga Semanggi, saya sudah lihat Semanggi hanya satu industri atau dua industri saja yang di sana, yaitu Unilever, dan saya pikir lama-lama juga akan ditinggalkan oleh industri kalau seperti itu kawasannya. Jadi logistik cost menjadi soal dan saya pikir logistik cost dengan era pandemi hari ini menjadi peluang untuk kita bisa memaksimalkan seluruh kawasan yang ada di Kota Palu. Baik, mungkin saya langsung kepada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah dirilis oleh Dandi. Silakan Dandi. Baik, belum ada saya lihat yang ada yang mau bertanya, silakan. Bagaimana tadi berdasarkan link yang sudah di Ya, jadi ada dua mekanismenya. Yang pertama melalui interaktif langsung, kita juga menanya. Kemudian setelah itu kita beralih ke tiga lagi yang dari secara Google Form yang kita tampilkan nanti pertanyaannya di layar. Kita berikan mungkin kesempatan ke yang ada dalam saja di luar. Yang jadi mereka tunjuk tangan ya. angkat tangan, silakan. Tunjuk tangan. Ya. Bagaimana banyak sekali tangan yang harus kita lihat ini. Nanti saya bantu kontrol. Oke, karena di saya ada 9 ini apa page nih. Silakan Bapak Ibu mengacungkan tangan karena unmute-nya dikontrol dari operator. Kita masih punya waktu 37 menit karena jam 12 akan kita akhiri. Atau kita langsung ke Andur saja Pak ya, yang linknya ya. Silakan. saya tampilkan dulu. Buka link yang sudah di Pak Dr. Andi Arham. Baik, mungkin silakan. Pak Faisal, itu ada Pak Sukardan Tawil Pak. Oh ya, silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Saya langsung ke saya punya kakak ini Pak Andi Mulhan Tombro Tutu ya, dari Sukardan. Jadi saya tertarik dengan kek ini Pak. Saya panggil dengan keakraban Kak Tony. Nah, jadi saya tertarik sebetulnya ini tentang kek. Jadi mungkin saran kami barangkali untuk smelter, terutama menyangkut masalah pengolahan nikel, itu barangkali sudah harus di kek. Artinya apa? Kita bisa melihat seperti di Morowali, itu bisa langsung dengan proses pengolahan baterai atau aki litium. Nah, oleh sebab itu barangkali yang saya sarankan kepada kakak saya ini, Kak Tony ini, barangkali kita prioritaskan dulu untuk smelter nikel, karena kita sekarang ini terus terang di Morowali ya, di Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai, Kona itu sebetulnya banyak potensi-potensi yang potensi nikel yang harus kita proses. Nah, kenapa saya tertarik untuk dikembangkan daerah ini di Palu ini, karena apa? Ada pengolahan baterai nikel yang seperti di SMIP. Nah, itu yang saya tertariknya. Menyangkut masalah listrik, saya kira kan kita bisa ambil dari mana itu, dari power Palu, power power. Kemudian kita bisa buat PLTA yang di Litung. Nah, itu yang barangkali yang saya harapkan kepada. Sehingga kelihatan bahwa khusus untuk Sulawesi Tengah itu nikel dengan produk daripada produk unggulan adalah dengan lithium atau atau baterai. Nah, itu barangkali yang saya hanya ingin bukan mempertegas, menyarankan kepada senior saya atau kakak saya. Terima kasih Pak Dr. Andi. Terima kasih Pak Ketua Pak Faisal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan di-unmute. Ya, baik, terima kasih Pak Sukadan. Rupanya ini kolega ini dengan Pak Tony namanya. Silakan Pak Mulhanan mau langsung dijawab untuk ketua umum. Ini dari Pak Mustaqim. Pak, silakan. Ketua umum untuk bicara dulu, nanti kita rilis sama-sama. Kalau sudah ditangkap substansi pertanyaan. Oke, next. Ada lagi? Pak Dekan ini. Silakan Pak Dekan. Apa pertanyaan Pak Dekan? Silakan Pak Ketum. Di bagaimana rencana program kerja BI terhadap pengembangan kompetensi insinyur Indonesia agar bisa bersaing di era global dan kita tidak bisa menghindar dari masuknya insinyur asing Indonesia, utamanya di Indonesia Timur, karena di Indonesia Timur agak tertinggal dalam kuantitas dan kualitas insinyur. Kami memohon agar pengurus BI agar program studi program profesi insinyur di Fakultas Teknik Universitas Tadulako diselenggarakan. Baik, ini besok kita bahas Pak Rusdin ini dalam rapat di Dikti. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya. Boleh dijawab dulu 3 dulu Pak. Nanti 3. Baik. Jadi 1 untuk Pak Mulhanan, silakan dari Pak Tawil tadi. Nanti 2 dari Pak Ketua Umum. Silakan Pak Mulhanan. Di unmute, mohon operator. Mohon di unmute Pak Mulhanan. operator mohon di-unmute. Ya, terima kasih. Ya. Saya punya adik sekarang. Saya biasa juga memanggil dengan nama kecil, dia memanggil saya dengan Tony, dan saya selalu memanggil dengan nama kecil Mute. Jadi Adinda Mute. Memang cita-cita kita bagaimana KEK Palu ini sesuai dengan SK atau dengan DP yang menetapkan 3 zona. Zona pengelolaan transport, kemudian istimewa waktu dan logistik. Keinginan kita memang seperti itu. Bagaimana smelter meskipun dalam skala kecil itu ada di KEK Palu, smelter nikel. Nah, yang ada sekarang ini baru rencana yang pembebasannya sudah dilakukan, izinnya sudah keluar, itu smelter tembaga, kemudian aluminium, mangan, dan termasuk nikel. Tapi nikel mungkin masih butuh satu tahapan lagi. Kenapa? Yang menjadi kesulitan bagi teman-teman calon investor itu selalu mempersoalkan tentang bagaimana transportasi dari hulunya. Saya mengatakan, sedangkan dijual ore-nya itu dibawa ke luar negeri, ke China yang begitu jauh, itu masih tersimpan. Apalagi cuma di Bali, hanya mudah. Tapi kita ke depan, kita ada rencana mau membangun satu jalan, karena kita menunggu pemerintah untuk membangun Palu Parigi Pas ini tidak pernah kesampaian sudah lebih dari 5 tahun, sudah mencapai sudah mengakhiri 10 tahun dari Kementerian PUPR atau dari pemerintah pusat atau yang didukung oleh pemerintah daerah, itu belum terwujud yang namanya Palu Parigi Pas. Itu sebenarnya hanya 32 kilo atau 40 kilo. Itu kalau dibangun jalan bebas hambatan non-tol, itu sama dengan kita membangun jalur perdagangan. Jadi, jangan dilihat berapa kendaraan yang akan melintas itu, tapi awalnya niat kita adalah membangun jalur perdagangan. Kalau ini terbuka hanya dengan 30 menit, itu seluruh komoditi atau sumber daya mineral yang dari kawasan timur kita itu bisa langsung sampai ke Palu atau di kawasan Palu. Di sini diolah, dan di sini ketika diolah dekat pelabuhan internasional yang namanya Pantolong. Jadi tenan-tenan itu tidak perlu dia membangun air, tidak perlu dia membangun listrik, tidak perlu dia membangun pelabuhan, tidak perlu dia membangun bandara. Semua ada di sekitar Palu. Oleh karena itu bisa menekan kos. Nah, karena ada keterlambatan dari pembangunan Palu Parigi Pas ini menghambat seluruh sumber daya mineral yang diolah di mulut hutan.
atau yang ada komoditi-komoditi yang ada di wilayah timur, itu dia harus buka. Oleh karena itu ada mitra kami, mitra strategis kami yang ingin mengembangkan satu kawasan ekonomi atau kawasan industri Palu ini, itu akan membangun jalan dalam kawasan. Jalan dalam kawasan itu hanya 20 kilo itu sudah berada di wilayah timur. Kita harapkan supaya ini ada di wilayah timur. Hanya dalam setengah jam sudah berada di kawasan ekonomi Palu. Ini menarik. Hanya dengan setengah jam, paling lambat 1 jam, jalan dalam kawasan itu bisa menunjukkan satu perencanaan proyek di wilayah timur. Maka seluruh komoditi atau sumber mineral atau ore yang akan diolah di dalam kawasan ekonomi Palu itu bisa kita bangun jalan dalam Suara Pak Tony tidak terdengar, Pak. Koneksi, Pak. Tapi ini 1-2 tahun ke depan. Tetapi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, asosiasi dari APNI, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia itu bekerja sama dengan kami. Insya Allah anggotanya ada 1-2 anggotanya itu bisa membangun satu yang namanya investasi atau pembangunan pabrik itu bisa dilakukan juga di kawasan ekonomi Palu. Jadi hampir semua industri itu bisa terintegrasi di kawasan ini. Mudah-mudahan nanti kita akan diskusi lagi dengan TI Kota Palu, Fakultas Teknik Unpad, bagaimana KIA Palu ke depan. Saya kira itu. Baik, nanti jadi bisa kita nanti detailkan, Pak, ya, untuk diskusi dengan Bapak dan tim terkait dengan pengembangan nanti yang lain-lainnya. Nanti kita lihat lewat ini Pak Soda, Pak Muhammad. Baik, pertanyaan kedua dan ketiga silakan Pak Herwiwanto untuk menjawab. Jangan di operator, mohon di unmute Pak Heru. Operator bisa di unmute Pak Heru Dewanto. Kalau cuma perubahannya itu kemarin apa sih Baik, terima kasih. Jadi tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan penerapan sanksi. Apa yang kami lakukan di Persatuan Insinyur Indonesia terkait dengan penerapan undang-undang ini adalah yang pertama-tama mensosialisasikan undang-undang ini dan sedapat mungkin melakukan registrasi terhadap semua insinyur yang sudah melakukan praktek insinyuran. Yang kedua, melakukan sertifikasi dan registrasi bagi semua insinyur yang akan melakukan praktek insinyuran. Ini dibedakan 2 hal. Yang sudah melakukan praktek insinyuran itu kita bisa menggunakan pasal peralihan untuk segera diregistrasi. Yang kedua, mereka yang akan melakukan atau sedang melakukan praktek insinyuran sesudah diterbitkannya undang-undang tahun 2019 itu kita perlu sertifikasi dan kita perlu registrasi. Itu yang kita lakukan pertama kali dulu. Setelah itu baru kita melakukan pendekatan kepada semua pengguna insinyuran. Jadi pertama kita kepada para insinyur itu sendiri. Yang kedua kita melakukan sosialisasi kepada pengguna keinsinyuran. Pengguna keinsinyuran itu adalah perusahaan-perusahaan, kementerian, pemerintahan, lembaga yang menggunakan jasa keinsinyuran. Mengenai penerapan undang-undang ini termasuk sanksi-sanksinya. Yang terakhir baru kita akan mendekati penegak hukum. Jadi kami tidak menginginkan undang-undang ini memakan korban anak-anak kandungnya sendiri. Kalau pendekatan ini kita lakukan berbeda, kita mendekati penegak hukum dulu atau sosialisasi kepada penegak hukum dulu, maka yang akan terjadi adalah banyak orang yang nanti akan menjadi korban terkena sanksi. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah sosialisasi kepada para insinyur itu sendiri. Setelah itu baru kita melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa keinsinyuran
dan terakhir baru kita kepada penegak hukum. Saat ini persoalannya adalah penegak hukum belum banyak tahu atau belum aware sepenuhnya terhadap undang-undang dan sanksi undang-undang gengsi iuran ini, terutama bagi mereka yang tidak memiliki Diberikan STNI. Pada saat mereka tahu, maka persoalan jadi panjang. Karena itulah maka kita harus balik. Kita siapkan dulu istrinya, kita siapkan dulu penggunanya, baru kita melakukan sosialisasi ke penegak hukum. Itu yang terkait dengan masalah sanksi. Ya. Kemudian yang kedua, ini menyangkut masalah persaingan global. Coba tak tutup dulu ya. Persaingan global itu hanya bisa kita lakukan apabila kita dianggap setara dengan mereka. Pada saat insinyur Indonesia yang ada di luar negeri ataupun insinyur luar negeri yang ada di Indonesia itu disetarakan sesuai dengan kompetensi. Maka penyetaraan kompetensi yang dilakukan melalui penyetaraan sertifikat insinyur profesional itu dilakukan di semua lini. Pertama kali kita lakukan di lini ASEAN dan itu sudah kita capai. Artinya sudah ada kesepakatan multilateral antara 10 negara ASEAN untuk saling mengakui insinyur profesional. Di Indonesia yang berlaku adalah IPM ke atas, IPM dan IPM itu dinyatakan setara. Demikian tidak ada halangan untuk berkompetisi secara peer-to-peer, artinya part to part. Nah, kemudian yang kedua adalah penyetaraan di tingkat APEC. Nah, APEC ini tadi saya katakan perjuangannya adalah penyetaraan yang sifatnya bilateral. Nah, penyetaraan bilateral ini akan kita lakukan walaupun di tingkat APEC sudah dinyatakan setara kita. Artinya sistem sertifikasi profesional kita ini sudah dinyatakan setara. Namun diperlukan perjanjian bilateral dengan negara-negara. Nah, penyetaraan inilah jadi modal kita bisa bersaing secara profesional part-to-part di panggung global ini. Tanpa penyetaraan standar ini, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita memiliki standar yang sama dengan mereka. Dan satu-satunya cara melakukannya adalah melakukan melalui penyetaraan standar kompetensi. Dan sistem sertifikasi profesional Indonesia ini sudah diakui di tingkat APEC di seluruh negara-negara Asia Pasifik. Sehingga pintu masuk untuk membawa Indonesia ke panggung global ini terbuka lebar. Bagi semua yang sudah mendapatkan sertifikasi IPM. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita meningkatkan jumlah sertifikasi IPM dan IPM tersebut. Dengan demikian jumlah Indonesia siap bersaing di panggung global diperkuat dan diperbanyak. Nah, yang kedua yang terkait dengan insinyur asing yang akan masuk ke Indonesia. Nah, insinyur asing yang masuk ke Indonesia ini juga kondisinya sama saja. Artinya mereka tidak bisa langsung masuk ke Indonesia. Kalau kita baca di undang-undang perizinan itu ada filter yang namanya Kementerian Teknis. Kementerian Teknis ini yang kemudian menyatakan bahwa disiplin teknikal itu dinyatakan shortage atau kekurangan di Indonesia. Misalnya Kominfo maksud saya, atau Kementerian Pertanian misalnya, atau Kementerian Pertanian itu bisa membuat pernyataan bahwa Indonesia kekurangan insinyur IT. Nah, pada saat pemerintah melalui Kementerian Teknis menyatakan Indonesia kekurangan insinyur IT, maka keran bagi insinyur asing di bidang IT untuk masuk ke Indonesia terbuka. Namun demikian, terbuka itu bukan berarti langsung masuk. Masih ada filter berikut, yaitu filter undang-undang keinsinyuran ini yang mengatur masalah sertifikasi dan registrasi. Artinya insinyur asing yang akan masuk ke Indonesia itu harus juga disertifikasi dan diregistrasi. Nah, sertifikasi dan registrasi ini bisa melalui dua jalur. Jalur individu, dia akan berlakukan sama seperti insinyur Indonesia lainnya, mengurus sertifikasinya di PII ataupun di asosiasi profesi lain. Setelah itu
mendaftarkan dirinya ke BI untuk mendapatkan STNI. Itu cara individual. Cara yang satu lagi adalah cara multilateral atau bilateral. Jadi bagi negara-negara yang sudah memiliki perjanjian penyetaraan atau disebut dengan MRA, Mutual Recognition Agreement, maka insinyur asing yang bersangkutan yang setelah memiliki registrasi yang disetarakan tadi itu bisa masuk ke Indonesia dengan penyetaraan yang sama sehingga memiliki STNI yang sama sehingga dapat berpraktek insinyur di Indonesia. Itu adalah jalan pintu masuk insinyur asing yang akan masuk ke Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, itu tidak semudah sebelumnya. Sebelumnya insinyur masuk ke Indonesia tanpa batasan, kompetensinya kita tidak tahu. Karena kemampuan bahasa Inggris, mereka harganya lebih mahal. Ke depan, kompetensi mereka akan ketahuan. Kenapa? Karena ada sertifikasi. Nah, pada saat kompetensi mereka dan kompetensi insinyur Indonesia sama-sama IPM atau sama-sama IPB, maka tidak ada alasan buat mereka untuk mengatakan gaji mereka lebih besar dibandingkan insinyur lokal kita. Dan ini adalah perjuangan BI kita semua untuk memperjuangkan standarisasi remunerasi bagi insinyur Indonesia maupun insinyur asing yang ada di Indonesia. Apapun insinyur asing Indonesia yang akan ada keluar. Karena pada saat standar kompetensinya ini dibuat dan distandarkan, maka basis untuk mengajukan klaim standarisasi remunerasi itu bisa kita laksanakan. Nah, kemudian yang terkait dengan insinyur Indonesia bagian timur yang tadi disebutkan tertinggal oleh penanya kedua. Mohon maaf tadi saya namanya nggak sempat saya catat. Ini permasalahannya adalah satu. Kita tidak memiliki database insinyur Indonesia, ya, sehingga kita tidak bisa mengarahkan potensi insinyur Indonesia itu secara spasial kemana insinyur Indonesia yang diarahkan. Sekarang kalau dikatakan bahwa Indonesia di Indonesia bagian timur atau di Sulawesi Tengah itu tertinggal, data ketertinggalan ini juga tidak akurat. Jadi, tadi saya katakan bahwa pada saat BI sudah selesai dengan data insinyur secara menyeluruh di seluruh Indonesia, maka kita akan punya data konkret lengkap dengan kompetensi masing-masing insinyurnya. Karena yang kita collect nanti secara terintegrasi adalah FAIP, formulir aplikasi insinyur profesional, atau yang orang asing bilang logbook ya. Nah, logbook ini atau FAIP ini itu mendeskripsikan secara spesifik detail praktek insinyuran dan pengalaman kerja yang dilakukan oleh tiap-tiap insinyur profesional. Nah, apabila ini semua sudah terdatakan, kita melihat dengan jelas secara akurat di Sulawesi Tengah ada berapa insinyur, kompetensinya seperti apa, di daerah-daerah lain jumlah insinyurnya berapa, dengan kompetensi apa di bidang apa dan sebagainya. Semua ini dengan sedikit aplikasi artificial intelligence, dengan mudah kita bisa melakukan redirection atau reorientasi ataupun penyusunan strategi bagaimana kita mengarahkan kompetensi dari insinyur-insinyur yang ada di Indonesia nantinya. Hari ini kita sulit untuk mengatakannya karena kita tidak tahu persis. Jangankan database, kalau ditanyakan jumlah insinyur Indonesia, saya yakin jawaban tiap orang akan berbeda-beda. Kita tanya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, datanya pasti berbeda dengan yang ada di Mendikbud misalnya. Kepala Bappenas juga punya data yang berbeda. Ya, jadi ini semua karena kita tidak memiliki peta kekuatan insinyur Indonesia, sehingga kita susah mengatakan di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Database ini akan membangun dan menggambarkan pemetaan kekuatan keinsinyuran Indonesia secara akurat. Nah, dengan akurasi ini
maka kita akan lebih mudah lagi mengatur strategi bagaimana membangun bangsa kita, ataupun pada saat negara kita ingin bersaing dengan negara-negara lain. Saya rasa dua pertanyaan tersebut sudah saya coba jawab. Mudah-mudahan jawaban saya cukup menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum. Jadi sudah terjawab 3 pertanyaan, masih ada waktu 13 menit. Pak, dibuka pertanyaan di vlog. Silakan Pak. Terima kasih cerita sanksinya dibuka kepada Pak Andi Maulana. Lalu potensi kayu ebony yang sangat bagus. Adakah peluang untuk menambah kayu ebony dengan memanfaatkan dengan jalur? Baik, kita mau dicatat dulu Pak Maulana. Pak Tony, mau dicatat lanjutkan berikutnya. Ya, sudah. Baik. Pak Ibas dari Pak Studio Properti, mohon menjelaskan Pak. Baik, selanjutnya. Baik, ini dari Dr. Insinyur Irmawati MD, ini cabang Sigi, Pak Heru Dewanto. Pertanyaannya, terjadi perubahan supply chain pada saat normal, itu adanya penguatan pada lokal supply chain. Yang apa atau hal apa yang penting yang dapat dilakukan daerah agar kondisi dapat tercapai hingga terjadi berkesinambungan baik dengan baik sudah ditangkap. Dan selanjutnya Semua langsung Pak atau 3 dulu? langsung ya, karena waktu sudah habis. Oh ya, baik. Mungkin ada yang satu lagi pertanyaannya adalah apa makna kata-kata ketum ketika ruas jalan tol bisa membuat seorang ayah cepat pulang atau jalan yang macet juga Pak, termasuk bentukan yang sangat punya kebaikan dan satu. Apakah seorang istri profesional yang berstatus di luar instansi kerjanya? Baik, Umi. Dari Umi ini, Muhammad Hakim Nasibin. Pertanyaannya 2, yang pertama adalah Pak Heru, di era modern sekarang ini salah satu hal yang sangat penting adalah masalah integritas dan moral. Bagaimana PI menerapkan persoalan etik dalam implementasi keahlian para ini sejalan dengan apa yang disebutkan rektor tadi. Yang kedua adalah untuk pemohonan ini. Jadi makanya itu juga langsung. Bagaimana kaitan tersebut dalam kaitannya dengan Provinsi Sultan dan daerah sekitar? Apa implementasi yang sudah dilakukan apa lokasinya tidak termasuk dalam kawasan perlahan bencana. Baik, mungkin Boleh satu lagi Pak? Boleh masih ada satu lagi? silakan. Ya, satu lagi. Ya, Pak Hasan Ibu dari Sultan menanyakan kepada Pak Tony bagaimana posisi nanti KAIK Palu tentang ke ibu kota negara berpindah ke Kalimantan Timur. Artinya KAIK Palu yang dekat dengan lokasi tersebut kalau menjadi backbone pembangunan calon ibu kota negara berbanyak lagi. Namun sejauh mana pihak KAIK siap? Baik, mungkin Pak Tony silakan menjawab 3 pertanyaan yang sudah tadi dikasih. Ya, tolong di operator diangkut Pak Andi Maulana. Sudah Pak. Ya, baik. Silakan Pak Maulana. Silakan. Ya, terima kasih buat bapak-bapak yang bertanya. Pertama soal ebony. Kalau ebony ini industrinya itu sebelum ada kawasan ekonomi Palu juga sudah ada industri-industri tentang ebony yang diselesaikan. Tidak begitu berpengaruh apakah proses industrialisasi terhadap ebony itu terhadap KAIK. Kenapa? Industri itu sudah duluan ada di beberapa lokasi di sekitar Palu. Yang jadi persoalan kalau soal ebony itu adalah sumber bahan bakunya. Karena kita tahu bahwa sumber bahan baku ebony sangat terbatas. Ini termasuk kayu yang tidak bisa
dengan barang tepat bisa ditebang, dan bahkan oleh pemerintah itu tidak ada terbang, kecuali mungkin dia terdapat di dalam kebun masyarakat atau di perkebunan yang telah mendapatkan izin baru bisa. Tetapi kalau para tenan itu ingin membangun industri ebolinya di KEK Palu, kami lebih bersyukur lagi. Cuma sampai hari ini belum ada. Yang ada itu adalah industri kayu balsa. Ini karena kalau industri kayu balsa itu bisa mulai dari proses budidaya di kawasan kita seperti di kawasan non kehutanan itu bisa di kebun-kebun masyarakat bisa ditanami, karena hanya dalam jangka waktu 2 tahun sampai 2 tahun setengah bisa dipanen, dan industrinya sekarang sudah dibangun di kawasan itu. Kemudian kalau kita bicara soal kelor, memang kualitas kelor mitra kami yang ada di Blora itu MOI itu bekerja sama dengan kami. Kalau di KEK Palu itu namanya MOI. Jadi ini harus memang ada SOP-nya. Jadi ada klaster daun, ada klaster buah, dan ada klaster bunga. Ini cara penanganannya berbeda-beda. Yang kami anjurkan kepada masyarakat kita, kita klaster buah dan bunga. Karena kalau klaster daun, ini memang mulai dari proses penanamannya sampai dengan usia panen kira-kira sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Itu memang perawatannya itu memang sangat dimanjakan. Jadi pagi disiram, kemudian sore disiram. Prosesnya menggunakan pellet. Kami sengaja di kawasan industri kawasan ekonomi di pabrik sekel ada habitat lebih 10 hektar. Yang setelah selesai ditanami itu 5 hektar. Jadi bisa yang ada di sekitar kampung bisa datang untuk melihat bagaimana cara penanaman budidaya. Yang ketika dipetik atau dipanen itu tidak bisa lebih dari 3 jam sudah harus ada di sini. Karena kalau tidak ada di sini, itu menurunkan kualitas. Dan saya juga berkaitan dengan ini, hari saya tidak di KEK itu ada namanya Firdas. Jadi pusat informasi rotan nasional. Prof yang menangan itu ada dari kadulah yang ini nanti akan dirubah dengan satu badan sertifikasi. Jadi seluruh produk yang ada di KEK Palu itu akan disertifikasi. Kami menyiapkan semua peralatannya, labnya dan lain sebagainya. Tetapi tenaga tentu teman-teman senior yang akan menangani ini juga bisa kita kerjasamakan. Karena dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan itu sudah mengajukan bahwa kalau misalnya BP dan pemerintah daerah serta kementerian itu menyatu di satu badan sertifikasi itu, sehingga seluruh produk-produk yang ada kelor. Jadi kalau tadi akan melibatkan mulai dari proses budidaya sampai dengan proses jadi misalnya kapsul kelor, kemudian daun atau teh kelor dan lain sebagainya, untuk produk-produk sapi dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat desa produk kelor, ini bisa kita kerjasamakan. Karena ini bukan satu SOP yang sangat ketat, sehingga menjamin kualitas itu bisa diproduksi untuk menjadi suatu hasil industri yang bisa laku di masyarakat. Jadi kira-kira begitu. Kemudian menyangkut masalah ini dari beberapa termasuk BUMN, misalnya Brandon Sari Raya, ada beberapa BUMN yang lain ingin mendapatkan solusi yang akan kemudian akan dibangun misalnya dengan request yang didatangkan dari Jawa yang terlalu jauh ke kawasan timur, nanti bisa dibangun di Palu. Kenapa dibangun di Palu? Karena kita mendapatkan insentif fiskal.
Jadi salah satu keunggulan dari KEK itu adalah insentif fiskal. Jadi ekspor impor, kemudian cukai dan lain sebagainya dibebaskan. IMB pun tidak ada di Palu, PBB pun tidak ada di KEK Palu. Jadi yang ada itu hanya sertifikat dan fungsi. Tidak ada izin lingkungan yang adalah bagaimana pengesahan RKL dan RPC. Jadi saya kira yang mengakibatkan tidak ada. Jadi kalau kesiapan kawasan Palu untuk merespon keadaan kekuatan area Palu, kita sudah bicarakan dan diskusikan kita sebagai daerah penyangga karena jaraknya hanya mungkin sangat dekat dengan Samarinda Balikpapan. Transportasi sudah terbuka hanya 30 menit ke sana kalau dengan pesawat dan 8 jam kalau dengan kendaraan transportasi laut dan tidak sampai 24 jam kita adalah daerah penyangga. Jadi semua produk-produk yang ada di Kota Palu ini atau di sekitar Kota Palu termasuk komoditinya bisa kita olah di KEK yang kita bawa ke kawasan KEK apa di Kota Jakarta. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kita akan mendiskusikan lebih detail lagi dengan teman-teman dari Federasi. Terima kasih Pak Tony. Baik, dia pegang selanjutnya bisa dijawab Pak Ketum. Silakan Pak Aero. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan perubahan supply chain global menjadi lebih regional dan lokal. Di sistem supply chain global itu sifatnya sering dan cenderung sentralistik, baik dalam desain, know-how, sampai ke sourcing-nya. Nah, sistem supply chain global ini mengutamakan apa yang disebut dengan efisiensi karena volume. Sistem supply chain global ini sejumlah atau sebagian dari mata rantai itu bisa diproduksi di tempat di buka bumi ini dengan volume yang besar akan mencapai harga yang murah karena diskon volume. Nah, sistem seperti ini yang sering kita jalani negara-negara tertentu seperti Indonesia salah satunya itu hanya menjadi pelaksana dari salah satu mata rantai saja. Jadi kita tidak punya kontrol terhadap supply chain secara keseluruhan. Nah, ternyata dalam praktek ini supply chain global ini mengalami persoalan pada saat negara-negara mulai melakukan isolasi terhadap dirinya sendiri terkait dengan pandemi tersebut, sehingga sejumlah mata rantai terputus, sehingga sistem supply chain global ini terganggu. Nah, disruption terhadap sistem supply chain global ini mendorong yang namanya perubahan supply chain menjadi lebih regional ataupun lokal. Regional itu artinya bisa di Asia Tenggara. Lokal itu artinya bisa di dalam negeri sendiri atau lebih kecil lagi di provinsi atau di daerah-daerah seperti KEK ini. Nah, perubahan sistem supply chain ini harus kita pahami secara menyeluruh. Sebelumnya kita tidak mau punya kontrol terhadap supply chain global. Sekarang pada saat ada peluang untuk terjadinya lokalisasi dan regionalisasi dari supply chain, ini sebetulnya memberikan peluang yang besar buat Indonesia untuk bisa melakukan pembangunan industri secara lebih mandiri. Pertama, kalau dilakukan di supply chain yang regional, kita sedikit lebih banyak mengetahui bagaimana the whole supply chain itu berfungsi. Pada saat itu dilakukan lokal di Indonesia atau lebih lokal lagi, maka kita punya kontrol penuh terhadap supply chain itu sendiri. Nah, yang saya maksud di sini adalah pada saat Indonesia dengan begitu banyak sumber daya alamnya, maka peluang untuk melakukan supply chain lokal dan mandiri terbuka besar. Nah, kesempatan ini harus kita pandai-pandai kita manfaatkan. Namun pemahaman terhadap supply chain ini itu tidak berhenti di situ. Pemahaman terhadap supply chain ini harus diikuti juga pemahaman terhadap sistem logistik. Dan juga selanjutnya adalah infrastruktur logistiknya. Nah, tanpa perubahan ini,
maka perubahan dari sistem global menjadi regional dan lokal tidak diikuti dengan perubahan logistik dan infrastruktur logistik. Dan aplikasi-aplikasi selanjutnya itu semua tidak bisa termanfaatkan secara maksimal. Sistem logistik yang sebelumnya sifatnya adalah sifat global dalam artian ada yang kita sering sebut dengan sistem hub and spoke. Di situ ada grosir besar, kemudian ke retailer kecil. Kita tahu sekarang sudah mulai bergeser. Artinya dulu kita mengkonsumsi dengan sistem logistik yang terstruktur secara sentralistik seperti tadi saya gambarkan. Sekarang cenderung dengan adanya perubahan pola konsumsi yang tadinya B2B, B2C, sekarang juga bahkan C2C. Sehingga logistik ini juga berubah. Point-to-point logistik networking system, atau sering disebut dengan web. Tantangan ke depan adalah bagaimana resiliensi ini juga diikuti dengan cost efficiency. Sehingga tadi ditanyakan bagaimana persaingan antar wilayah ini bisa terjadi pada saat wilayah itu bisa membangun kawasan ekonomi di yang ini, di Palu ini. Dan di kawasan ekonomi tersebut harus bisa dibangun satu supply chain yang mandiri, atau semacam kalau kita bicara pangan yang full tested, artinya dari hulu ke hilir dan global the whole supply chain itu bisa dibangun di dalam kawasan tersebut. Jadi kawasan tersebut tidak hanya bicara mengenai manfaat-manfaat fiskal atau insentif fiskal, tapi juga harus dibangun sistem supply chain yang sifatnya lokal dan mandiri, sehingga bisa dimanfaatkan sepenuh-penuhnya potensi sumber daya alam yang ada, sehingga menjadi produk akhir yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan kalau kita bicara supply chain, itu tidak hanya supply chain produksi, tapi juga supply chain sampai kepada pemasaran dan kepada konsumsi. Jadi ini semua bukan pekerjaan mudah. Bahkan saya ingin mengatakan perubahan supply chain ini itu juga memberikan tantangan baru. Kenapa ini mendorong juga perubahan sistem globalisasi. Jadi saya akan dibuka kompleksitas baru terhadap sistem globalisasi ini akan terjadi. Kenapa? Karena supply chain lokal dan supply chain regional ini pada akhirnya akan saling terhubung ya, dengan sistem baru. Jadi globalisasi bentuk baru yang berupa multi interconnected regional dan local supply chain. Nah, pemahaman ini baru harus kita pahami sebelum kita bisa main di level lokal. Kalau tidak, kita tidak mengerti permainan global, sehingga kita juga tidak bisa bersaing secara global. Nah, sekarang kesempatan kita untuk membangun kawasan-kawasan industri dengan pemenuhan supply chain yang lokal. Ini adalah kesempatan kita memanfaatkan sepenuhnya sumber daya lokal kita sampai menjadi produk jadi, dan value chain itu harus sampai kepada pemasaran dan kepada konsumen. Pertanyaan berikutnya, jalan masih macet. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pada saat seorang ayah bisa lebih cepat pulang ke rumah untuk menemui anaknya. Jadi yang saya maksud di sini adalah bagaimana seorang atau karya keinsinyuran itu sungguh-sungguh memberi manfaat buat masyarakat. Dan saya pikir statement itu statement tidak terbantahkan, karena banyak sekali karya keinsinyuran yang sudah memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kalau memang masih banyak jalan yang macet, masih banyak daerah yang kebanjiran di tengah kemarau, atau kekurangan air di tengah kemarau, atau kekurangan air di tengah musim hujan, nah ini adalah persoalan keinsinyuran yang belum terpecahkan. Jadi satu hal saya katakan bahwa karya dan manfaat atau jasa para insinyur itu tidak terbataskan di dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada kemanusiaan. Kontribusinya dalam mengubah peradaban manusia
Namun demikian, tugas insinyur tentu saja tidak selesai di situ, karena masih banyak lagi kekurangan masyarakat yang harus kita selesaikan. Kemudian yang ketiga pertanyaan, PNS apakah boleh praktek keinsinyuran? Nah, di luar jam kerja PNS tersebut. Nah, ini ada dua hal di sini. Yang pertama adalah soal etik. Yang kedua, ini soal governance. Jadi, kalau kita anggota dari suatu perusahaan atau bekerja di perusahaan, karena saya dari swasta, di situ ada namanya good corporate governance. Kalau saya bergerak di sektor energi misalnya, maka ada semacam etik yang ada di statement yang ada di good corporate governance itu, bahwa saya tidak boleh berusaha di bidang yang sama dengan tempat saya bekerja, karena itu namanya tidak etik dan menjadi kompetitor terhadap perusahaan tempat saya bekerja. Nah, akan konflik of kepentingan. Kemudian kepentingan saya membisniskan atau berusaha sendiri. Nah, konflik of kepentingan ini tertulis di dalam Catur Karsa Sabta Dharma. Jadi pada saat ada konflik kepentingan antara diri kita sebagai bagian dari struktur pegawai negeri atau ASN dengan kepentingan pribadi kita, maka terjadilah konflik kepentingan. Nah, pada saat terjadi konflik kepentingan, menurut kode etik kita itu tidak diperbolehkan. Kalau tidak ada konflik kepentingan, itu dimungkinkan. Jadi misalnya saya bekerja di sektor energi, pada malam hari saya mengajar di perguruan tinggi. Menurut saya itu tidak ada konflik of kepentingan. Ya, itu namanya saling memperkuat kantong dan memperkuat ilmu pengetahuan dan intelektual. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan mengenai keahlian moral dan integritas. Kemudian juga, jadi begini, kita perlu membedakan apa itu moral, apa itu etik. Ya. Moral itu adalah sifatnya individual, antara keyakinan kita dengan moralitas kita. Artinya berlaku terhadap diri sendiri. Etik adalah sistem nilai yang berlaku di suatu kelompok. Karena itulah etik itu berlaku di organisasi misalnya. Organisasi seperti PI berlaku yang namanya etika profesi yang mengikat kepada seluruh anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Itu yang disebut dengan kode etik Catur Karsa Sabta Dharma. Nah, kode etik ini itu diterapkan pada seluruh anggota dari komunitas itu. Karena etik, tadi saya katakan, berlaku secara komunal. Moral berlaku secara individual. Nah, dalam suatu komunitas, kita bisa melakukan sanksi etika. Nah, itulah yang dilakukan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia memiliki kode etik, dan pelanggaran terhadap kode etik itu bisa diberikan sanksi profesi. Pelanggaran terhadap standar keinsinyuran itu bisa diberi sanksi profesi. Nah, sanksi profesinya itu apa? Sanksi profesi adalah, pertama, kita bisa mencabut STRI. Kalau seseorang kita cabut STRI-nya, yang bersangkutan tidak bisa melakukan praktek keinsinyuran. Atau kita bisa juga melakukan suspensi, artinya kita bekukan dulu sementara, ya, atau kita beri sanksi disuspend selama setahun misalnya, tidak boleh praktek keinsinyuran. Itu adalah salah satu sanksi-sanksi profesi. Sanksi pidana lain lagi nih, tapi wilayah profesi adalah sanksi profesi. Nah, itu mungkin yang terkait dengan masalah moralitas, integritas, dan keahlian. Ketiga hal ini tantangannya adalah bagaimana mengkombinasikan itu semua. Insinyur yang ahli, yang berintegritas, bermoral, dan juga menjalani profesinya secara etikal. Itu memang
tantangan besar buat semua insan insinyur yang ada di Indonesia. Tapi yang bisa kita saksikan itu adalah yang terkait dengan etika. Ya. Saya kasih contoh bedanya etik sama moral. Saya kasih contoh misalnya, kalau seseorang melakukan tindakan yang tadi bertentangan dengan atau konflik of interest, atau melakukan tindakan korupsi gitu ya, itu terkena sanksi etik. Tapi apabila yang bersangkutan misalnya melakukan perbuatan yang dianggap misalnya menonton film dewasa, ya, itu adalah tanggung jawab moral yang bersangkutan sendiri. Secara etika kita tidak bisa memberikan sanksi etika. Nah, itulah perbedaan antara moral dan etika. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, satu pertanyaan dari Pak Prof. Amar, silakan Pak Amar. Ketua wilayah. Arham, sudah ada di Pak Amar. Pak Amar. Belum di-unmute begitu. Silakan Pak Amar. Oke, terima kasih. Maaf, sebenarnya saya sudah mau mengakhiri ini, waktu sudah lewat. Dan satu aja untuk Pak Ketua Umum ini, mungkin menjadi bahan pemikiran bagi kita Pak Ketum, khususnya terkait dengan peraturan undang-undang pada bab ketentuan dan peralihan ini yang banyak menjadi, misalnya bagaimana bagi teman-teman yang tadi sebelum keluarnya aturan undang-undang itu yang 24 Maret 2014 sebelum melakukan itu, ini mereka bisa diregistrasi dalam STRI, tetapi bagaimana terhadap program studi profesi yang harus mereka ikut, apa tetap dibebani mereka yang lahirnya undang-undang ini sebelum itu yang sudah menggunakan gelar-gelar insinyur itu, Pak? Apakah juga tetap masih kita selain mereka didaftarkan punya STRI, apakah juga tetap masih harus mengikuti program PSPPI? Karena yang selama ini semua yang bergelar itu kan kita tahu tidak seluruhnya ijazahnya mereka itu tertulis dengan kalimat insinyur itu tadi, berdasarkan peraturan undang-undang itu. Yang membedakan antara STRI bagi teman-teman berpraktek insinyur dan bagi yang belum mempunyai gelar insinyur secara aturan keprofesional itu atau menggunakan program studi PSPPI tersebut. Saya pikir itu saja Pak Ketum, untuk memberikan pencerahan bagi teman-teman ke depannya untuk dapat bersama-sama menertibkan dalam hal penggunaan gelar dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Ketum. Jadi Pak Amar, senang mendengar suara Pak Amar lagi sejak kita ketemu terakhir di Makassar terakhir ya Pak Amar ya, waktu pertemuan dengan Dirjen Dikti dan Forum Dekan Teknik se-Indonesia. Jadi dengan penerbitan STRI bagi mereka yang sudah melakukan praktek keinsinyuran sebelum diterbitkannya Undang-Undang Keinsinyuran tanggal 24 Maret 2014, itu artinya yang bersangkutan hanya menerima STRI, surat tanda registrasi insinyur. Yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat, baik itu IPM, IPP, IPM ataupun IPM. Yang bersangkutan juga tidak punya hak untuk menggunakan gelar insinyur. Jadi mereka hanya menerima STRI saja, karena memang syaratnya undang-undang seperti itu. Dinyatakan sebagai insinyur terregistrasi, jadi kita berikan STRI. Tapi bukan berarti mereka bisa mendapatkan sertifikat IP-nya, karena untuk mendapatkan sertifikat IP, ya dia harus ikut proses FAIP-nya. Ya, kemudian kalau ingin mendapatkan gelar insinyur, dia harus ambil PSPPI. Nah, itu adalah situasinya. Karena itulah maka pada akhirnya kesempurnaan itu akan ada pada saat seseorang itu mengambil semuanya, ya, mengambil semuanya artinya gelar insinyur diproses melalui PSPPI, kemudian IP-nya diproses dan akhirnya STRI. Nah sekarang kita tahu yang namanya
PSPP yang RPL ya, dan program sertifikasi IP itu sama-sama RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Dan kita tahu sama-sama bahwa mereka yang sudah mendapatkan gelar atau sudah mendapatkan sertifikat IP dengan RPL yang sama, otomatis dia bisa mendapatkan gelar insinyur. Karena itulah maka harus ada suatu mekanisme ya yang mempermudah siapapun yang sudah memiliki gelar IP, insinyur profesional, untuk mengurus gelar profesi insinyur di perguruan tinggi yang dimaksud. Kecuali mereka yang belum memiliki gelar IP. Nah, mereka yang belum memiliki, maksud saya yang belum memiliki sertifikat IP. Mereka yang belum memiliki sertifikat IP, ya mereka berproses mulai dari insinyur, IP baru STRI. Tapi kalau sudah punya gelar IP atau sertifikat IP, yang bersangkutan seharusnya dipermudah untuk mendapatkan gelar profesi insinyur. Jadi harus ada perbedaan treatment terhadap mereka yang sudah memiliki sertifikat dan yang belum memiliki sertifikat. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi, STRI ini menggunakan pasal peralihan hanya menerbitkan PI dengan menggunakan pasal peralihan hanya menerbitkan STRI. Ya, kemudian kalau mendapatkan sertifikat IP-nya, ya harus mengikuti proses sertifikasi. Bisa melalui penyetaraan atau mengikuti proses pengisian file. Sementara gelar insinyur itu adalah gelar lain lagi, itu adalah gelar yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Karena itulah maka yang bersangkutan tetap harus mengikuti program PSPPI. Namun demikian tadi saya katakan kalau sudah memiliki IP ya mohon bisa dipermudah atau diaturlah sistemnya supaya yang bersangkutan bisa mendapatkan gelar insinyur berbeda dengan mereka yang belum memiliki sertifikat. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Amar. Lebih detailnya nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih Prof. Amar. Demikianlah Bapak Ibu seminar nasional dengan tema Insinyur Sulawesi Tengah berdaya saing, inovatif dan inspiratif dengan narasumber juga yang sangat inspiratif, dan kita harapkan ini bisa menjadi manfaat dan untuk amal ibadah kita masing-masing. Semoga ke depan Insinyur Sulawesi Tengah bisa memberikan kontribusi dan sesuai dengan harapan Ketua Umum tadi, unggul Palu bangkit, dan KIK yang sudah digagas Pak Tony bisa diisi dengan seluruh industri sektor yang sudah ditetapkan oleh